Ad-darsu ats-tsalits asyar. Pelajaran yang ke-13. Ismul hamzah, bagian hamzah. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Kita baca sama-sama dulu ya. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Ya, coba baca lancar. Man haula'il fityatu man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Ya, al-fityah ada alif lam. Man haula'il fityatu man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amrika. Ahum zumala'uka? Na'am, hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Semuanya. Ahum mujtahidun? Na'am, hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisar? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum minas Sin wa ba'duhum minal Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uh? Dhahabu ilal mat'am. Ya, jadi di rumah percakapan sebelumnya harusnya diulang seperti itu. Ya. Ya, supaya kalau sering diulang nanti mufrodat ya kosakata itu tidak dilupa. Ya, dengan sering lihat ke belakang, lihat. Tapi kalau tidak seperti itu, ya akan hilang hafalannya. Akhirnya setelah selesai, perlu mengulang lagi dari awal. Ya, bagusnya kita belajar, jangan pernah membisikkan ke dalam diri kita, ya nanti saya akan ulang. Gampang, Ji. Nanti saya akan ulang. Itu nanti kita tidak terlalu serius itu belajar. Justru harusnya ini satu, seolah-olah kita pelajari hanya satu kali saja. Tidak ada kali yang kedua. Ya, supaya kita belajar serius. Tapi kita belum tentu nanti dapat guru lagi yang bisa mengajar. Tapi kalau sudah selesai, ya silakan mengulang. Tapi ketika sudah mulai, jangan pernah bilang dalam diri kita, nanti saya ulang. Itu nanti saya ulang itu kalau sudah selesai. Kalau mau mengulang, jangan lagi pertama belajar masih proses. Nah, nanti saya ulang. Akhirnya nanti ada kendala sedikit, ya enggak usah datang. Nanti saya ulang, nanti mengulang lagi nanti. Ya, gitu. Ya. Akhirnya tidak terlalu sungguh-sungguh untuk merojaah. Sebab nanti kan saya ulang lagi. Nah, begitu. Baik. Sekarang pelajarannya tentang kata jamak.
isim jamak. Ya. Isim jamak dalam bahasa Indonesia apa? Bentuk apa itu? Plural apa? Ya, itu ya, jamak itu ya, bentuk banyak. Ya. Kalau plural dalam bahasa Indonesia mulai dari berapa angkanya? Dua. Ya, dua. Kalau dalam bahasa Arab, dua itu ada nama sendirinya. Ada nama sendiri, jadi tiga. Ya, tiga itu jamak, tiga ke atas. Kalau dua namanya musanna. Ya. Tunggal, bentuk tunggal namanya mufrad. Mufrad itu sebenarnya sama, tunggal mufrad. Cuma satunya bahasa Indonesia tunggal, satunya bahasa Arab mufrad gitu. Musanna itu arti bentuk duanya. Jamak itu artinya banyak. Tiga, empat, dan seterusnya. Nah, karena berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, jangan paksa bahasa Arab harus sama dengan bahasa Indonesia, punya harus dua. Kenapa? Dia tiga. Kayak tidak mau begitu, tidak terima. Sebab bahasa Indonesia jamak itu mulai dari dua. Jangan dipaksakan. Itu paham saja perbedaannya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau paksa, tidak bisa itu. Akhirnya pusing karena mereka tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kita. Ya. Jadi setiap bahasa kan ada perbedaan dengan bahasa yang lainnya. Jadi pahami. Baik. Masih ingat? Ini sudah sebenarnya sudah pernah kita bahas. Ya, coba menulis lagi ya. Eh, saya tidak memperbanyak istilah dulu. Saya langsung ya, intinya. Saya bahas, saya ingatkan dulu eh, di pembahasan di awal-awal dulu. Isi mufrad itu yang bukan bukan musanna, bukan jamak, dan bukan asmaul khamsah. Itu definisi kata tunggal. Ya. Jadi dia bukan isi musanna, bukan bentuk dua, bukan jamak, bukan asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah sebenarnya dia bisa masuk di mufrad dari sisi makna. Bisa dibikin jadi dua juga, jadi isim musanna, dan bisa dibikin jamak. Itu asmaul khamsah. Hanya dia asmaul khamsah ini misalnya abu di, apa, asmaul khamsah artinya isim-isim yang lima. Dari sisi makna kalau abu ke ayahmu itu dia kata tunggal dari sisi makna. Tapi dia disendirikan karena dia ada perbedaan dari sisi alamat. Makanya dia disendirikan, dipisah. Dia tidak digolongkan sebagai isim mufrad walaupun dari sisi makna dia tunggal. Ya. Jangan dipaksa lagi. Kenapa dikeluarkan padahal dia mufrad? Tidak usah. Ya. Ikuti saja mereka. Oh, di namanya sendiri dia asmaul khamsah. Walaupun dari sisi mana dia tunggal. Gitu selesai. Nah, kalau kita paksa lagi, ya sudah akhirnya ya tabrakan begitu. Berarti untuk mengetahui mufrad itu pelajari dulu musanna, jamak, asmaul khamsah. Nah, apa yang bukan ini berarti isim mufrad begitu. Dan di asal. Ya, isim musanna itu misalnya kita datangkan dulu kata yang biasa kita hafal ya. Contohnya kitabun. Lagi bermasalah kayaknya. Atau coba kayaknya
di bagian situ tadi. Belum dikasih nyala mungkin. Ya. Baik. Perhatikan. Jadi misalnya kitabun, kalau mau buat isim mutsanna kan tambahkan alif dan nun, tambahannya alif dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun tambahannya. Isim mutsanna nunnya selalu kasroh. Yang sebelum tambahan berarti kalau untuk kitab berarti huruf ba. Kalau qalamun berarti huruf mim. Kalau masjidun berarti dal. Ya, sebelum tambahan itu fathah. Jangan rubah-rubah. Yang dirubah hanya alif atau ya. Hanya dua saja. Jadinya kita bani. Kita bani. Kita baini. Jadi ba tetap ba. Jangan dirubah-rubah. Qalamun berarti qalama. Ma jangan dirubah. Ingat. Ni jangan dirubah. Yang dirubah alif atau ya. Qalamani. Qalamaini. Masjidani. Masjidain. Itu isim mutsanna ya. Sekarang jamak. Kalau asmaul khamsa itu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumal. Dia hanya 5 saja jumlahnya ya. Dan sekarang jamak. Jamak ada 3. Ada jamak mudzakkar salim. Ini kan sudah pernah dulu ya. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar. Jadi kata-kata yang dijamak dengan jamak ini adalah isi mudzakkar. Ya. Tapi tidak semua isi mudzakkar. Ada ketentuan yang bisa dijamak. Jamak mudzakkar salim itu nama mudzakkar atau kata sifat yang mudzakkar. Kata sifat yang untuk yang berakal. Ya. Contoh nama Muhammadun. Ini Muhammad nama jadi bisa dijamak. Zaidun bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim sebab dia nama. Kata sifat saya ambil satu saja dulu ya. Sebab ini ada hubungannya dengan sorof. Ya. Ya andai kata orang Arab, kita orang Arab, kan saya langsung sebutkan banyak-banyak. Ya. Cuma karena kita non Arab, jadi memang bagusnya sebenarnya sorof dulu. Ya. Contohnya kata sifat isim fa'il. Isim fa'il itu contohnya nasoro. Isim fa'ilnya kalau orang yang menolong nasirun. Nasirun. Atau contohnya yang lain aslama itu kata kerja telah masuk Islam. Kalau orang yang masuk Islam atau orang yang Islam, orang Islam muslim.
Nah, itu kata sifat itu. Ya, kata sifat yang berakal. Muslim. Kalau mau dijamak jamak mudzakkar salim, yang bisa di apa tadi, muslimun ya. Jadi nama atau kata sifat. Tambahannya waw dan nun, ya atau ya dan nun. Kalau tadi isim mutsanna alif dan nun, ya dan nun. Berarti tambahan yang ini sama ya. Tapi kalau nun yang tadi sebelumnya isim mutsanna kasroh. Kalau ini selalu fathah. Kalau sebelumnya, sebelum huruf tambahan ini, kalau waw berarti di sini dhammah sebelumnya. Kalau ya sebelumnya kasroh. Ya, jadi Muhammad berarti Muhammaduna. Kalau pakai tambahan ya dan nun, Muhammadina, Muslimuna, Muslimina. Artinya sama, banyak Muhammad, 3 atau lebih. Banyak Muslim, Al-Muslimun, Al-Muslimin, sama artinya. Tapi ada penggunaannya, ada tempatnya. Kapan harus gunakan waw dan nun, kapan harus menggunakan tambahan ya dan nun. Sama, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu sama, orang yang bernama Muhammad. Tapi ada penggunaannya. Kapan harus menggunakan dhammah, kapan harus menggunakan fathah, kapan harus menggunakan kasroh. Kan begitu ya? Ya sama ini juga. Jadi ikuti alurnya ya, jangan ditentang, jangan dibantah gitu, jangan ditentang. Kenapa harus begitu? Ikuti saya, ikuti. Ya, ikuti cara mainnya. Jadi kalau mukmin, mukminuna, mukminina. Ya. Kafirun, kafiruna, kafirina. Ya, itu jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim dia yang perempuan. Contoh Hindun, perempuan ya. Hindun, tambahannya alif dan ta. Tidak ada yang lain. Alif dan ta. Harokatnya nanti dua saja. Tun atau tin. Tidak ada tan untuk jamak muannas salim. Tidak ada. Hanya dua saja. Tun atau tin. Karena ini alif, alif dan ta, alif itu cocoknya dengan harokat fathah. Berarti dia selalu fathah. Jadi Hindun jadinya Hinda, Hindatun, Hindatin. Nanti ada penggunaannya, kapan pakai tun, kapan pakai tin. Ya. Ya. Sama Hindun kan ada Hindun, ada Hindan, ada Hindin. Cuma dia 3 ketika mufrad. Kalau sudah dijamak menjadi jamak muannas salim, jadinya hanya 2 saja harokatnya. Tun dan tin. Ya. Kalau misalnya yang ada tamar butonya, Aisyatun, Aisyatu, Aisyatu. Nah, ada tamar butonya.
Kalau tambahkan alif dan ta, ta-nya harus dihapus. Baru tambahkan alif dan ta. Jadinya Aisyatun atau tin. Oke? Tanwin, tanwin. Contoh yang lain. Eh, muslimatun. Nah, anak ini ada termbutuhnya. Ini kata sifat yang muannas. Tambahkan alif dan ta, tapi hilangkan termbutuhnya. Jadinya muslimatun atau muslimatin. Itu jamak muannats salim. Ya. Jadi dia kata yang menunjukkan lebih dari dua. Muannats dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Ya. Jamak taksir, jamak taksir kata yang menunjukkan lebih dari dua. Bisa mudzakkar, bisa muannats kalau jamak taksir. Tapi bentuknya tidak sama dengan jamak mudzakkar salim, tidak juga sama dengan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim ada tambahan alif dan nun atau ya apa wa dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannats salim ada tambahan alif dan ta kan? Jamak taksir tidak ada tambahan seperti itunya. Ada perubahannya. Perubahannya harokat, kadang ada huruf yang hilang, kadang ada tambahan huruf. Ya. Cuma intinya dia tidak sama, tidak serapi jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan salim? Selamat. Sebab dia rapi ya anunya. Hanya jadi tidak terjadi pecahan apa tidak kacau huruf sebelumnya itu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang bertambah sebelumnya dan harokatnya tetap selain yang terakhir tadi. Beda taksir, taksir itu artinya tagir, perubahan. So, berubah, kacau, berantakan. Ya. Contohnya masjid. Masjidun, jamaknya masajid. Ini harokatnya berubah nih. Dan ada tambahannya, ada alif. Harokat masjid, masajid. Ada ya? Sininya fathah. Padahal di mufrad sukun. Ya, seperti itu. Madrasatun, madaris. Kitabun, kutubun. Nah, kitab itu tidak bisa dijamak jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia bukan nama dan bukan kata sifat. Dia bukan kata sifat, benda dia ya, bukan kata sifat. Rojulun, rojulun. Nama atau bukan? Bukan. Kata sifat? Bukan. Makanya bukan rojulun, tapi rijal. Nah, itu jamak apa? Jamak taksir namanya. Ya. Nah, jadi jamak taksir itu untuk pemula, untuk mengetahuinya cari di kamus. Nah, nanti kan ada timbangan. Misalnya rijal, rijal itu wazannya fi'al, ya. Fi'al, rijal, fi'al. Kita cari di kamus. Kita carikan di huruf ro, jim dan lam. Sebab alifnya kan tambahan. Nah, nanti kita akan temukan orijal jamak dari rojul. Nah, sudah, artinya dia jamak taksir. Nah, begitu caranya. Ya. Jadi nanti semakin kita belajar, banyak membaca, nanti akan banyak pengetahuan kita tentang jamak taksir. Iya. Jadi kalau sering lewat, sering dibaca, lama-lama kan terhafal gitu. Ya. Sudah ya? Dan sekarang kita kembali ke atas tadi.
Nah, perhatikan man siapa, haula. Haula itu sudah lewat ya. Hadza itu untuk satu orang. Man hadza. Nah, kalau banyak orang yang ditanyakan, kalau man hadza kan siapa ini. Kalau yang ditunjuk itu banyak orang, man haula, siapa mereka ini. Ya, gitu. Siapa al-fityah. Al-fityah jamak dari fatan. Jamak apa ini? Kalau jamak mudzakkar salim akhirnya harus nun kan? Waw dan nun atau ya dan nun. Jamak taksir apa jamak anas salim harus ada alif dan ta. Ini tidak ada alif. Dan ta pada jamak anas salim itu bukan ta marbutoh. Bukan ta yang seperti itu tulisannya. Ya. Berarti dia jamak apa? Jamak taksir. Gitu. Sisa cari di kamus. Oh, ternyata dia jamak taksir dari fatan, al-fata. Pemuda, berarti para pemuda. At-tiwal, ini kira-kira jamak dari apa? Tawil. Kata sifat, tawil itu kata sifat. Orang yang tinggi. Tiwal, orang-orang yang tinggi. Siapa para pemuda yang tinggi ini? Fityah, badal dari haula. Tiwal, sifat dari fityah. Fityah kan pemuda, laki-laki. Tiwal, laki-laki. Fityah, jamak. Tiwal, jamak. Ingat, tidak mesti harus sama bentuk jamaknya. Maksudnya harus sama-sama jamak mudzakkar salim misalnya. Harus sama-sama jamak taksir. Tidak mesti begitu. Bisa jamak taksir berpasangan dengan jamak mudzakkar salim atau jamak taksir dengan jamak muannats salim. Tapi yang tidak boleh adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kalau naat man'ut tidak bisa. Kenapa? Sebab akan berbeda nanti jenisnya. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Padahal aturannya sifat dan yang disifati harus sama dalam jenis. Wahai Ali, siapa para pemuda yang tinggi itu? Hum, mereka, tulabun jududun, adalah para pemuda. Mereka adalah para pelajar. Tulab, kira-kira jamak dari apa? Jamak taksir dari tolib. Ya, jadi ini tolib. Mereka tulab. Jangan mereka tolib. Tidak cocok. Mereka banyak. Berarti masa mereka adalah satu orang pelajar? Tidak nyambung. Mereka adalah para pelajar. Kasih jamak juga. Itu mubtada khobar. Asalnya begitu. Mubtada khobar itu mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Jududun jamak dari jadid. Ya, jadi kadang bisa ditebak-tebak juga ya. Tapi kalau mau pastikan ya buka kamus. Ya. Mereka adalah para pelajar baru. Min aina hum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ya. Ahum zumala'uk, apakah mereka zumala? Zumala jamak dari zamil. Ya. Dia teman yang, jadi sebenarnya dia tidak mesti berteman gitu ya. Tapi dia satu tempat, kayak rekan ya. Dia bisa rekan kerja, rekan dalam sekolah begitu. Dan bahkan tidak mesti harus satu kelas. Dan tidak mesti kelasnya harus sama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Kadang antara kelas 1 dengan kelas 2 atau 1 dengan kelas 3 bisa. Tapi mereka berada di satu tempat, satu lingkungan mungkin. Ya. Mereka mungkin saling mengetahui, mengenal, tapi bukan kenal baik, bukan teman akrab, bukan. Ya. Ya. Ahum zumalauka, apakah mereka
zamilnya kamu, teman-teman kamu. Itu saya terjemahkan teman ya, tapi pahami secara bahasa Arab tadi maknanya, ya. Na'am hum zumalai. Iya, mereka adalah zumalanya saya, zamilnya saya. Hum fi fasli. Mereka satu kelas dengan saya. Mereka di kelas saya. Ah, berarti di sini zamilnya, zamil dia lebih anu. Jadi ada zamil fil fasl, berarti satu kelas, iya pasti satu tingkatan. Tapi kalau fil madrasah, zamil fil madrasah kan satu tempat. Ya. Tapi tidak mesti dia dalam kelas yang sama, ya. Dan tidak mesti di tingkatan yang sama pula. Naam hum zumalai, hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Mujtahidun ini waw dan ya, waw dan nun tambahan. Isi mufradnya mujtahid. Artinya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin. Jamaknya mujtahidun. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim karena ada tambahan waw dan nun, ya. Apakah mereka para pelajar yang rajin? Naam hum mujtahidun. Iya, mereka rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Waman haula'ir rijalul kisor, siapa para pemuda yang pendek ini? Hujjaj, mereka adalah hujjaj. Jamak dari hajun, orang yang haji. Berarti mereka adalah jamaah haji, orang-orang yang mau menunaikan ibadah haji. Min ainahum, dari mana mereka? Hujjaj jamak taksir ya. Jamak taksir. Ba'dhum minas Sin, sebagian mereka dari Cina, wa ba'dhum minal Yaman, sebagian lagi dari Jepang. Baik. Aina Musa wa asdiqa'uh, di mana Musa dan teman-temannya. Ah, ini kalau sodik dia teman akrab ya. Zahabu ilal mat'am. Zahabu ini ada waw, berarti mereka. Siapa mereka? Musa dan kawan-kawannya. Kembalinya ke situ, ke semuanya. Di mana Musa dan teman-temannya mereka pergi. Zahabu ilal mat'am. Terakhir, pertanyaan, mana khobarnya, mana khobar yang ada pada kalimat zahabu ilal mat'am? Hah? Mana khobarnya? Kalau ada yang dapatkan khobarnya dikasih hadiah. Hah? Hah? Ilal mat'am. Baik. Saya berani bilang tadi dikasih hadiah karena padahal saya tidak bawa hadiah karena tidak ada khobarnya. Baik. Jadi, hah? Baik, ingat. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kita belajar bahasa Arab. Kapan cari khobar kalau jumlahnya ismiyah? Nah, di situ ya. Ya ini fi'liyah. Idhahabu. Fi'il kan? Ah, begitu. Ya. Kalau kalau dari sisi bahasa mau pakai jumlah ismiyah fi'liyah tetap ada pengkhobaran. Kalau saya bilang dhahaba Muhammadun ilal masjid, itu saya mengabarkan. Hah? Nah, cuma maksudnya khobar itu ya di pembahasan nahwu khobar itu pasangannya mubtada ketika kalimatnya adalah jumlah ismiyah gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu. Kadang kalau kita pakai bahasa Indonesia nanti akhirnya kacau anunya. Wah, kan khobar itu berarti ya padahal secara istilah yang kita inginkan ya. Banyaknya bid'ah-bid'ah, pemahaman-pemahaman baru dalam agama itu karena tidak paham bahasa Arab. Ya. Dipahami kadang dengan terjemahannya.
Kadang dia belajar bahasa Arab, tapi dia bukan orang yang mumpuni di situ. Terus dia berusaha memahaminya dengan sendiri tanpa pemahaman para ulama. Nah, disitulah dia punya paham baru. Kalau dia sebarkan kemana-mana, dia kuatkan, punya pendukung, di situ. Jadi pemimpin dalam bid'ah nanti. Ya, seperti itu. Ya. Itu diucapkan oleh para ulama. Memang sebab bid'ah itu, kemunculan bid'ah itu karena al-ujmah. Lawan dari Arab. Karena itu tadi. Karena bukan Arab. Gitu. Maksudnya tidak paham bahasa Arab begitu. Hmm. Bahasa jadi begini. Di masa Nabi dan sebelum sebelum Nabi, ya. Tapi puncaknya di masa Nabi SAW itu puncak kefasihan berbahasa. Ya. Hanya di mungkin selesaikan dulu ini, ya, baru saya jawab. Ilahuna nantahi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi di bahasa perkotaan, jadi terdapat bahasa fasih begitu. Di desa juga bahasa fasih. Ya, bukan bahasa yang bagus. Ya. Hanya kadang di kota itu karena banyak percampuran orang-orang tuh, orang gonta-ganti gitu, ya. Pendatang kan bercampur, ya. Antara penduduk ini masing-masing kan ada ininya, ada lahjanya. Ya, mungkin kita apa ya, dialeknya atau apanya, intinya ada, ya. Jadi supaya tidak bercampur seperti itu dibawa ke kampung supaya terjaga. Nah, itu. Tapi bahasanya mereka pakai sebenarnya bahasa-bahasa yang fasih, bukan bahasa Ami yang kayak sekarang. Bahasa pasaran yang, ya, mereka kalau tidak berpendidikan bahasanya begitu, bahasa bahasa sehari-hari begitu. Kalau dulu tidak, mereka berbicara dengan bahasa yang fasih. Semakin, iya, dan di masa Al-Quran turun. Iya. Justru karena mereka berbahasa dengan bahasa yang fasih begitu, ketika turun Al-Quran yang kefasihannya tidak tertandingi, di situ mereka tercengang itu. Ini tidak mungkin, ini dari manusia ini. Sebab mereka sangat fasih berbicara, sangat pandai dalam merangkai kata, tapi tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran walaupun satu surah. Jadi bukan artinya mereka tidak bisa berbicara, bukan, mereka sangat pintar. Ya. Jadi kalau sekarang itu kita belajar bahasa Arab, sumbernya, kaidahnya dari Al-Quran, dari hadis, dari ucapan mereka. Bukan memakai ucapan orang Arab yang ada sekarang. Tapi di masa dahulu, yang masih terjaga
keasliannya. Itulah eh wallah alam ya, saya eh, kalau itu bahasa, kalau bilang bahasa Amiyah itu yang saya kenal, Amiyah yang sekarang itu yang bahasa pasaran mungkin. Bahasa umum, artinya Amiyah itu bahasa umum, bahasa yang dipakai oleh orang-orang kalau kita iya di pasar di mana-mana begitu. Sama dalam bahasa Indonesia kan ada bahasa sehari-hari kan, misalnya kalau di misalnya di bagian Jakarta misalnya pakai gue lo begitu-begitu ya misalnya. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia yang betul-betul baku, apakah ini terpakai atau tidak itu kan ya, cara menyusunnya bagaimana kan ada aturannya sih men. Nah, gitu ya. Nah, sama di masa dahulu itu ada ada anunya, ada aturan, ada aturannya, ada timbangan-timbangannya. Nah, bahasa-bahasa yang tingkat tinggi itu bahasa-bahasa yang ada dalam syair. Jadi para penyair itu, woi, di antara yang ditokohkan itu di masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang lihai, pandai berbicara itu pasti jadi tokoh. Tapi bersama dengan itu Nabi Muhammad itu yang paling fasih. Turun Al-Quran berbeda juga dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Ada perbedaan. Sebab ini dia kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat hanya mendengar ucapan Nabi masuk Islam. Makanya mereka itu sangat anti terhadap Al-Quran. Jangan dekat-dekat dengan, kalau karena saya kalau Nabi Muhammad sudah baca Al-Quran tidak bisa tahan mereka. Akan terpengaruh dari sisi susunan lafadznya, dari keindahan maknanya, kedalamannya. Itu sampai ada kisah kan di kitab Sirah itu diceritakan Abu Jahal sama dua orang kawannya mencuri dengar bacaan Nabi, bacaan Al-Quran di sholat malamnya sampai pagi. Hari pertama paginya sebelum terang begitu, sebelum terang kembali berpapasan di jalan yang sama. Dari mana? Akhirnya mereka jujur dari mendengar bacaannya Muhammad SAW. Akhirnya mereka malu sendiri sebab mereka orang-orang yang terkenal sangat keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad. Setelah itu mereka saling bertekad, kita jangan ulangi lagi. Tapi malamnya datang lagi. Tapi mereka tidak saling mengetahui. Nanti paginya lagi berpapasan lagi sampai 3 kali. Nanti 3 kali baru tidak mereka ulangi lagi. Karena saking merdunya, saking indahnya bacaan Nabi. Bukan hanya dari sisi lafaz ya, dari sisi makna. Ya, gitu. Itu sebagian sahabat. Ya. Bahkan ini ya, jangankan sahabat Nabi yang orang Arab dahulu yang sangat paham makna bahasa Arab. Sekarang ya, itu orang-orang yang non muslim kemudian masuk ke dalam Islam. Kadang mereka hanya baca satu surah dalam Al-Quran. Ya, misalnya orang-orang Nasoro yang mana mereka kalau berpikir menggunakan akal sehat, ini agama tidak masuk akal ini. Konsep ketuhanannya betul-betul memusingkan. Banyak kontradiksi, tidak masuk akal. Belum hal-hal yang lainnya. Ya. Hanya kadang mereka keluar, ini agama tidak beres ini. Tapi karena Islam itu betul-betul dijelekkan, tidak berani dekat-dekat sama Islam. Tapi sudah memilih tidak punya agama, jadilah dia ateis. Tapi kadang dia dihadapkan pada kondisi, kadang dia penasaran sebab melihat orang-orang Islam yang belajar di sana, kenapa baik-baik dilihat, bukan pelajar yang bermasalah gitu. Akhirnya kadang buka Quran, baca satu surah, kadang surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah
Allah yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Nah, sudah masuk di akalnya. Ini konsep ketuhanan dalam Islam itu betul-betul masuk akal. Tuhan itu harus satu. Sudah baca selesai kalau Allah Ahad. Sudah terjawab itu pusingnya yang bertahun-tahun ini. Karena masuk Islam. Gitu. Iya. Iya.